Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zil Sofi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melakukan uji demonstrasi mengenai metode VAR. Ya, jadi singkat saja, mungkin sebelum saya melakukan uji demonya, saya akan menjelaskan apa itu metode VAR, kapan metode VAR ini digunakan, fungsinya apa, ya. Jadi mungkin sekilas aja untuk sebagai intermezzo gitu ya. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang mungkin sebaik mungkin. Jadi metode VAR itu vector autoregression ya. Jadi itu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan yang dinamis antar beberapa variabel dalam suatu sistem ekonomi atau keuangan. Nah, VAR itu ya menganggap setiap variabel dalam sistem itu dapat dipengaruhi oleh nilai masa lalunya. Karena kan kita belajar AR, autoregresif, yang artinya apa? Ya artinya itu dia apa namanya menambahkan ya faktor masa lalu terhadap yang kita gunakan atau mungkin yang akan kita prediksi gitu ya. Nah, apa namanya itu dinamakan lag gitu ya. Nah, serta nilai masa lalu dari variabel lainnya dalam model gitu. Nah, kapan var ini digunakan ya? Digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel yang saling mempengaruhi dan kita ingin menganalisis dinamika hubungan antara variabel tadi, X dengan Y dengan X gitu ya. Nah, variabel-variabel yang tadi itu ya mungkin memiliki keterkaitan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tapi tidak perlu ada hubungan kointegrasi di antara mereka. Nah, fungsinya tuh apa? Ya, untuk menganalisis tadi ya hubungan dinamis, terus bisa kita forecast atau kita ramal, terus apa namanya kita mengukur ya impulse response function ya ROF yang bakal kita uji nanti di akhir ya. Gunanya tuh untuk mengukur respon apa namanya variabel terhadap variabel lainnya atau respon sistem terhadap kejutan atau perubahan pada salah satu variabel dalam model. Dan terakhir itu Granger causality test, yaitu fungsinya itu untuk menguji ya apakah satu variabel itu dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel secara signifikan. Nah, kesimpulannya apa ya dalam intermezzo ini? VAR itu alat yang sangat berguna untuk analisis data time series ketika hubungan antara banyak variabel perlu dipahami dalam konteks yang dinamis ya. Dan VAR terkhusus ya, saya lupa disclaimer, ini kita bahas VAR FT ya. Nah, keunggulannya diletak pada kesederhanaan dalam mengenai sistem multivariabel ya tanpa membutuhkan asumsi-asumsi yang rumit. Jadi mungkin itu aja sekedar apa namanya intermezzonya ya. Oke. Selanjutnya kita akan uji demonstrasinya. Di sini saya udah mempunyai apa namanya ya komennya ya. Nah, sebelum itu ya kita harus masukin datanya. Sorry, datanya masih ada. Jadi mungkin bisa untuk apa namanya kita input dulu datanya. Ya di sini ya. Kalau mau input data di sini boleh. Ini import dataset ya. Sebelum kita melakukan uji-ujinya ya. Nah, salah tadi. Oke, ini kita ubah jadi date aja. Ini numerik aja ya, biar datanya lebih mudah dibaca di RStudio. Oke, ini namanya data aja. Oke, di sini kita udah input datanya dan kita akan menjalankan demonya. Oke. Pertama-tama mungkin kita harus mendownload beberapa package-package tertentu ya agar bisa memaksimalkan demo kita. Di sini saya udah ada komennya untuk langsung install secara otomatis, tapi mungkin teman-teman bisa juga install di bagian di sini. Ya, tinggal dicari install nama-nama yang seperti ini tadi. Nah, bisa di-search juga di sini. Baiklah. Jadi langsung aja di sini kita run aja. Ya, berarti ini udah terinstall secara otomatis ya. Nah, di sini kan karena data saya di sini punya 5 kolom. Yang kita butuhkan cuma 2 kolom ini doang. Jadi kita akan hapus 3 kolom ini. Ya, ini tinggal disesuaikan aja dengan teman-teman semua berapa kolom yang mau dihapus. Nah,
Tinggal pencet ini. Oke, data kita ya apa ini udah TS data kita ya. Berarti ini adalah tabel yang bakal kita gunakan. Nah, kita akan ngasih tahu ke RStudio bahwa data baru kita itu bentuknya time series yang ini tadi. Kan ini kita hapus ya. Karena kan di sini kita tahu data time series, tapi kita cuma butuh data kolom ini, berarti kita kasih tahu ke RStudio bahwa data TS data ini adalah data yang berupa time series. Nah, di sini dia udah kita kasih tahu intinya. Nah, di sini kita bisa melihat plot ya, plot data kita. Ini kita tinggal maximize. Berarti ini datanya cenderung positif ya, naik ya. Untuk apa namanya uang LN money LNM1 ya. Jadi tiap dalam 5 tahun terakhir trennya selalu naik. Oke, selanjutnya kita uji stasioner. Jadi ketika kita ingin menggunakan var, ya terkhusus var FD, kita ingin menguji apakah dalam uji stasioner ini dia memiliki stasioner di tingkat level atau di tingkat satu gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Kita mengharapkannya dalam ingin menguji metode var itu kita harus mengharapkan ya stasionernya tuh di tingkat pertama gitu ya. Jadi di tingkat level ini harusnya dia belum stasioner atau masih di atas 0,05. Baru kita jadi kita langsung tes dulu ya apa namanya uji stasioner untuk variabel Y dan variabel X1 kita. Nah, di sini bisa kelihatan ya, masih datanya itu belum stasioner di tingkat level. Berarti kita uji stasioner di tingkat pertama. Nah, di sini udah di bawah 0,05 ya, baik itu variabel Y dan variabel X1. Kita udah stasioner di tingkat pertama. Berarti ini adalah salah satu syarat yang sudah kita penuhi ya. Lalu, di sini kita ingin menguji lag optimalnya gitu ya. Jadi di lag berapa sih ya yang optimal yang cocok untuk model persamaan kita gitu. Jadi kita langsung aja di sini maksimal lag kita tuh 10. Nah, dari RStudio memberitahu secara perhitungan dia lag yang paling optimal itu adalah lag 4 gitu ya. Selanjutnya kita run ini ya. Nah, di sini kita ingin mendapatkan nilai modulus ya. Jadi ini uji stabilitas ya. Kita uji stabilitas apakah ini cocok gitu digunakan nanti gitu ya. Jadi dikatakan stabil apabila semua modulus kita tuh berada di bawah satu. Nah, kita tadi memilih leg 4 yang paling optimal. Tetapi di sini ada beberapa ada cuman satu saja ya yang di atas satu gitu ya. Tapi menurut saya pribadi ini seperti tidak masalah. Kita masih bisa lanjut ya. Tapi alangkah baiknya setelah kita melakukan uji stabilitas, ya nilai modulus kita itu tidak ada yang lebih dari satu. Tapi mungkin dalam konteks saya itu ada satu yang lebih dari satu. Tapi kita akan tetap lanjut, ya. Nah, selanjutnya kita melakukan uji kausalitas Granger. Jadi uji kausalitas Granger tuh kita ingin melihat ya apakah variabel X variabel LN Imani ini dia mempunyai pengaruh nggak ya kepada M1 ya. Jadi intinya apa namanya dia punya pengaruh nggak ya nilai-nilai masa lalunya kepada M1 gitu ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Oke. Nah, ini dia beberapa ya. Kita melihat yang kausa Granger aja jangan instan. Masih di atas 0,05 ya. Tandanya dia tidak punya pengaruh. Tidak ada kausalitas Grangernya. Dan begitu juga dengan yang LNM1, dia di atas 0,05 ya. Kalau kalian nggak percaya, gue bakal kasih tahu nih ya.
Nih, kalau masih di bawah 0,05 dia ada. Tapi kalau di atas dia tidak punya kausalitas ya. Berarti nilai-nilai masa lalu, ya nilai-nilai masa lalu dari baik Imani dengan M1, dia mereka tidak sama-sama tidak mempunyai pengaruh. Mereka punya nilai masa lalu nih, tapi mereka tidak punya pengaruh ya terhadap M1. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau masih di atas 0,05. Karena tidak ada kausalitas Grangernya. Nah, selanjutnya kita lakukan uji kointegrasi. Apakah model kita ini dia ada hubungan jangka panjang atau tidak? Karena jika dia mempunyai hubungan jangka panjang, ya, maka kita pakai mode ECM, VECM. Tapi kalau misalkan tidak, ya, kita bisa pakai metode VAR FT. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, ya, yang kita perhatikan cuma ini aja, ya. Ada R ini kointegrasi ya. Ada yang kurang dari satu, ada yang sama dengan nol, ya. Nah, ciri-ciri yang memiliki kointegrasi itu apabila nilai T statistiknya itu lebih besar daripada nilai critical value-nya. Nah, bisa dilihat dari R kurang dari sama satu dan R sama dengan nol, ini memiliki perbedaan. Yang R kurang dari sama dengan satu itu dia lebih kecil dari nilai T statistiknya. Sedangkan R sama dengan nol, ya, 23 ini lebih besar daripada seluruh nilai critical value-nya. Kita ambil cuma 5% aja lah ya. Berarti ini menandakan bahwa model kita tuh mempunyai kointegrasi pada R sama dengan nol. Sebenarnya ini mungkin sepengetahuan saya. Kita bisa memilih salah satu dari dua ini. Mau kita pilih R sama dengan nol, R kurang sama dengan satu, karena ini tidak bisa kita gunakan. Kita tidak masalah untuk memilih R sama dengan nol, karena ini memenuhi uji kointegrasi. Karena dia memiliki kointegrasi. Nilai statistiknya, T statistiknya itu lebih besar daripada nilai critical value-nya. Ya, berarti kita bisa menggunakan var FD di sini. Oke, selanjutnya kita ya apa namanya? Ini orientasi kita tuh tidak cukup ya, cuman hanya melihat dari yang semua uji ini ya. Kita bisa melihat dari IRF dan VD-nya. IRF itu apa? Impulse Response Function dan VD itu Variance Decomposition. Nah, pertama kita akan melihat IRF ya. Dan kita lag-nya itu kita buat 60 aja. Maksudnya saya 50 biar eh kelihatan biar lebih apa namanya fleksibel kompleks maaf ya. Jadi RF tuh gunanya tuh buat apa ya, untuk melihat pengaruh ya atau respon dari suatu variabel terhadap shock variabel lain ya, ya dengan satuan simpangan baku gitu. Jadi kita ini coba run aja ya, lalu kita buat plotnya. Nah, baiklah ini plotnya ya teman-teman semua, ya bisa dilihat sama plot LN Imani dulu ya. Jadi grafik ini tuh yang menunjukkan dampak kejutan dari LN Imani terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, di sini ada lonjakan yang cukup tajam ya dan penurunan setelah beberapa periode. Ini bisa di zoom enggak ya? Ya, ini ya. Jadi ada dari periode pertama ya, apa namanya, terdapat penurunan yang sangat tajam gitu. Ya, berarti ini menunjukkan adanya dampak sementara yang besar pada Ella Imani akibat kejutannya tersebut gitu. Kejutan dirinya sendiri. Sebelum akhirnya ia mendekati nilai awalnya gitu ya. Nah, garis-garis hitam ini ya, itu menunjukkan impuls respon IRF yang sebenarnya. Dan garis merah ini adalah garis mirip-mirip selang kepercayaan gitu ya. Ya, kalau nggak salah ini namanya bootstrap confidence interval. Ya, ini garis 5% gitu. Ya, artinya ya selagi garis hitam ini masih berada di dalam garis-garis merah ini ya, itu masih signifikan. Jadi El Animan itu memberikan dampak yang signifikan terhadap dirinya sendiri dalam jangka pendek, namun dampaknya menurun ya. Ya nih, dampaknya menurun dan kembali mendekati nilai nol setelah beberapa periode. Nah, kalau yang ini ya, ini grafik
dampak kejutan pada LNI money terhadap LNM1, kebalikannya tadi. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kejutan LNI money itu memberikan dampak yang kecil terhadap LNM1, ya, dalam jangka yang pendek, yang waktu bergerak yang mendekati nol gitu, seiring beberapa waktu atau periode gitu ya. Nah, responnya itu kecil, bahkan ini sepertinya hampir tidak signifikan. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kejutan yang apa nama yang diberikan oleh LNI Money itu nggak mempengaruhi LNM1 dalam jangka pendek ya. Jadi sini bisa dilihat ya, ini hampir mendatar gitu ya. Ya, beberapa periode pun tetap mendatar gitu. Jadi LNM1 itu sedikit dipengaruhi oleh kejutan yang dibuat oleh LNI Money gitu. Nah, dengan dampak yang hampir tidak signifikan dalam jangka yang panjang gitu. Ini juga yang garis-garisnya sama juga ya. Nah, ini untuk IRF, ya dampak kejutan variabel terhadap variabel lain. Ya, sekarang kita melihat yang varian decomposition-nya. Kita buat plotnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Jadi intinya varian decomposition itu dia menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel tertentu terhadap variabel lain ya untuk beberapa periode ke depan. Jadi sini bisa dilihat ya, ini gambar yang gelap ini adalah LNI money dan di sini LNM1 ya. Berarti ini kontribusinya kira-kira hampir sebanding sama lah ya. Ya, ini kan apa namanya? Apa namanya? eh kontribusinya kepada LNI money gitu. Berarti ini M1 dapat LNI money gitu ya. Dan ini juga apa namanya? Kontribusi dari LNI money ke LNM1 ya. Berarti kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Bahwa yang kontribusi LNI money itu dia tidak memberikan dampak apa-apa kepada M1. Maka di sini dia sedikit saja ya, bahkan tidak signifikan dalam jangka panjang tadi kan. Tapi kalau di sini ya ini justru memberikan dampak yang cukup lumayan ya, eh, LNM1 kepada Imani gitu. Jadi grafik ini tuh cuman untuk bisa melihat secara visual yang lebih gitu ya daripada grafik sebelumnya atau IRF. Ya, pada kenyataannya ya ini hampir mirip juga sih sebenarnya IRF dengan VD gitu. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah bisa dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.